Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kesempatan pagi hari ini walaupun kita ibadah online, Bapak Ibu Saudara di rumah saja, kami siap melayani ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan. Dialah jawaban doa-doa kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Kaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja.
kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Sungguh hati kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Kuasamu bekerja dalam hidup kami. Kuasamu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap doa-doa kami. Terima kasih. Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami. Hati kami terus percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang penuh kuasa, sanggup menolong kami. Engkau tempat perlindungan kami ya Tuhan. Kubu pertahanan kami, gunung batu keselamatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Memberkati ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Hati kita terus percaya kepada Tuhan, amin. Haleluya. Hatiku percaya kepadamu Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Yesus. Engkau Allah yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pernah pergi dariku Tuhan. Sama-sama kita katakan lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku tak akan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu. Saya lagi katakan kasih setiamu. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Sore-sore paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dari hidup kita. Amin. Haleluya. Bahwa Dialah gunung batu kita, perlindungan dan kekuatan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku. Mari kita sama-sama memuji Tuhan.
Kita bangga punya Allah, Dialah gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Perlindungan kita, kekuatan kita. Haleluya. Dan Dia selalu menyertai hidup kita. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bangga kepadamu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sekali lagi katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
katakan sejauh langit dari bumi. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sekali lagi katakan sejauh langit dari bumi. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan memberitakan firman Tuhan. Sukacitaku. Haleluya. Dalam menghadapi kehidupan yang berat di dunia ini Tuhan, kami sadar seringkali kami lemah, kami tak berdaya, kami rapuh dibuatnya. Sebab itu tidak heran ada begitu banyak orang ketakutan dalam perjalanan hidup. Bahkan tidak sedikit yang hilang pengharapan, bahkan menghabisi nyawa karena tak kuat menghadapi hidup di dunia ini. Lewat puji-pujian, Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah penghiburan kami. Di waktu kami lemah, Tuhan datang memberi kami kekuatan. Di waktu kami susah, Tuhan datang memberi kami penghiburan. Sehingga apapun yang sedang kami hadapi, kami takkan pernah jadi tak berdaya. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian rohani yang Tuhan sudah berikan buat kami pada pagi hari ini. Kami rindu mendengar firman-Mu, berbicara dan berkati kami lagi pagi hari ini. Kami sambut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita lagi datang ke rumah Tuhan dalam rangka ibadah bersama-sama. Dan saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di dunia ini, saudara-saudara, orang rela bangun pagi tidur jauh malam karena hanya ingin mencari sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini. Sejauh apapun itu pekerjaan, mereka rela lakukan. Seberat apapun mereka kerjakan, hanya demi untuk mencari yang ada di bawah dunia, di dalam dunia ini. Namun sebagai manusia, kita tidak disadarkan hanya untuk mencari yang di bawah kolong langit. Tapi firman Tuhan mengajar kita untuk mencari apa yang ada di atas langit. Yang di bawah kolong langit bersifat sementara. Tapi yang di atas langit itu bersifat abadi. Dan itu yang Tuhan mau kita cari bersama. Oleh sebab itu mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan membacakannya demikian. Kolose 3 ayat 1 sampai yang keempat. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada,
duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudara-saudara, dari pembacaan yang panjang pagi hari ini, kita akan melihat satu tema tentang carilah dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saudara-saudara, lagi, carilah dan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kita memang sadar masih ada di dalam dunia. Kita memang harus mencari perkara-perkara yang ada di bawah kolong langit, yaitu yang ada di dalam dunia. Tapi pesan Tuhan pagi hari ini, carilah perkara-perkara yang di atas, yang bernilai kekal. Saudara-saudara kekasih Tuhan, carilah, itu artinya suatu usaha. Perkara yang di atas itu tidak datang dengan sendirinya, bukan? Sama dengan hal-hal yang ada di bawah kolong langit. Itu mesti dicari baru didapat. Sekalipun mencarinya dengan begitu berat, tapi tujuannya akhirnya mendapat. Demikian juga perkara-perkara yang di atas. Kita mesti cari dan itu suatu usaha. Perkara-perkara yang di atas apa sih yang dimaksud dengan Tuhan perkara-perkara yang di atas? Yaitu hal-hal yang rohani. Hal-hal yang rohani. Inilah perkara-perkara yang di atas. Yang selanjutnya apa lagi? Perkara-perkara yang di atas yaitu surga yang abadi. Yang di mana tidak ada air mata. Yang di mana tidak ada lagi air tangisan dan bahkan penyakit. Itu yang Tuhan mau kita agar mencari dan memikirkannya. Bahkan upah dan mahkota. Semua di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Dan manakala hari kematian datang menimpa kita, semua yang telah kita cari, semuanya tidak ada yang kita bawa. Oleh sebab itu sementara masih hidup, Tuhan ingatkan isi hatinya hari ini buat kita. Carilah perkara-perkara yang di atas, yang bernilai kekal. Sehingga pada waktu hari kematian datang menimpa kita, itu semuanya mengikut menyertai kita. Haleluya. Saudara-saudara, mencari itu ada harganya. Di mana kita mencari perkara-perkara yang di atas? Tentu bukan di sembarang tempat. Tentu bukan di semua tempat. Tapi mencari hal yang di atas itu ada di dalam gereja. Ini perkara-perkara yang di atas. Di dalam pelayanan. Sebab itu kita datang ke rumah Tuhan. Kita sedang mencari perkara-perkara yang di atas. Kita masuk dalam pelayanan. Kita sedang mencari perkara-perkara yang di atas. Bahkan di tengah masyarakat. Itu juga yang kita dapatkan perkara-perkara yang di atas. Mencari itu adalah suatu usaha. Saudara-saudara, mencari itu adalah suatu usaha. Mencari sampai kita dapatkannya. Ada beberapa pendahuluan yang kita periksa bersama. Dalam Injil Lukas 2 ayat 36 sampai 38. Saudara-saudara, ayat ini menceritakan seorang bernama Hana. Seorang bernama Hana. Saudara-saudara, sekalipun sudah tua, ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia tidak pernah berhenti berdoa. Bahkan tidak pernah dia tidak berpuasa. Umur 84 tahun. Sehingga mencari perkara yang di atas walaupun usia sudah tua. Tidak dapat dibatasi dari muda sampai dewasa. Sampai tua sebelum tutup mata. Mencari perkara yang di atas itu tidak boleh berhenti. Seorang ibu Hana berkata, ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam dia beribadah dalam doa dan berpuasa. Mencari perkara-perkara yang di bawah ada batasnya. Waktu muda kita bisa. Di waktu sudah tua, pensiun. Sudah tua tidak laku untuk bisa mencari itu semua. Tetapi kabar gembira, sekalipun usia kita sudah bisa tua. Tapi mencari perkara yang di atas tidak dapat dibatasi dengan usia yang ada.
Sebab itu saudara, walaupun sudah tua, mencari perkara yang di atas itu dapat terus dilakukan. Tidak pernah berhenti berdoa, tidak pernah lupa berpuasa, dan siang malam ada di dalam bait Allah. Bagaimana kita yang masih belum tua, apakah kita juga siang malam ada di rumah Tuhan dan tidak pernah berhenti bahkan berpuasa? Itulah perkara-perkara yang di atas. Selanjutnya, dalam Injil Matius 25 ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Tidak usah dibaca, saudara. Ya, mencari perkara-perkara yang di atas walaupun harus banyak pengorbanan. Tuhan Yesus katakan, aku akan datang kelak dan aku akan memisahkan domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Lalu aku berkata kepada yang sebelah kanan, berbahagialah hai engkau yang di sebelah kanan. Pada waktu aku lapar, engkau memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau memberi aku minum. Pada waktu aku di dalam penjara, engkau mengunjungiku. Pada waktu aku dalam keadaan lemah, engkau memberi aku kekuatan. Dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara, mencari perkara-perkara yang di atas, itu tidak hanya ada di dalam gereja. Tidak hanya ada di dalam pelayanan, tapi juga di tengah masyarakat. Ya, kita mengunjungi orang sakit, itu karena kita sedang mencari perkara-perkara yang bernilai abadi. Saudara-saudara, kita memberi orang yang dalam keadaan lemah, itu juga mencari perkara-perkara yang di atas dan sedang melakukan itu semua. Pertanyaannya, saudara, mengapa mau mencari perkara-perkara yang di atas? Saudara-saudara, tidak banyak orang kan mau, tidak banyak orang kan mau mencarinya. Hanya siang dan malam dipusingkan dan disibukkan dengan perkara-perkara yang dibawa. Karena tidak ada cukupnya. Orang itu mencari tidak pernah merasa puas. Dia sudah dapat tidak pernah merasa cukup. Itu sebabnya hampir tidak punya waktu untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Hari ini saudara, Tuhan mau kita agar mencari perkara-perkara yang di atas. Tentu ada sebab, tentu ada alasan yang kuat. Nah, yang pertama, kita kembali ke Kolose pasal 1:3 tadi, ayat yang pertama. Mengapa mau mencari perkara-perkara yang di atas? Sekalipun usia sudah tua, sekalipun penuh dengan pengorbanan untuk mendapatkannya. Tapi kenapa mau? Kita lihat ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, yang pertama alasan kenapa mau mencari perkara-perkara yang di atas yang bernilai abadi. Karena Yesus telah bangkit. Ini alasan yang tidak bisa diganggu gugat. Kalau Yesus hanya mati dan tidak pernah bangkit, tidak akan pernah ada orang yang mau memikirkan sorga. Buat apa mencari sorga? Karena sorga itu hanya suatu cerita. Sorga hanya suatu fata morgana yang tidak akan pernah terjadi dalam hidup manusia. Tapi karena Yesus yang telah mati dan telah bangkit, membuat sorga itu bukan suatu cerita. Haleluya. Sorga akan jadi kenyataan. Dan inilah kelebihan dalam kekristenan. Yesus telah bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada orang mau melakukannya. Apalagi sampai tua mau tetap dalam ibadah. Sudah tua masih tetap doa dan berpuasa. Ngapain saudara? Semuanya akan jadi sia-sia. Bukankah Yesus yang pernah mati, dia membuka pintu sorga buat kita? Bukankah dia yang telah bangkit naik ke sorga menyediakan rumah buat kita? Dan ini merupakan suatu jaminan kepastian bahwa sorga itu bukan suatu cerita. Sehingga waktu ayat ini dibaca yang merupakan isi hati Tuhan untuk saya dan saudara-saudara pagi hari ini, carilah perkara-perkara yang di atas, yang bernilai abadi, yang dimana tidak ada air mata dan tidak ada susah, penyakit pun hilanglah karena Yesus telah bangkit. Wow, saudara-saudara, ya buat apa cari dan memikirkan yang di atas? Ya, kalau Yesus tidak bangkit, cari saja yang di bawah. Kenapa? Bukankah setelah mati lalu selesai? Itu pikiran semua manusia. Bukankah setelah tua lalu mati selesai?
Buat apa cari disibukkan dengan yang di atas? Mencari yang di bawah saja hampir tidak punya waktu. Mencari yang di bawah saja sudah menderita setengah mati. Ditambah lagi mencari perkara yang di atas. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara-saudara, maka kehidupan selesai mati lalu finish. Tidak ada cerita lagi. Tapi yang benar Yesus telah bangkit dan setelah mati bukan selesai. Haleluya. Setelah mati memulai perjalanan hidup baru di belakang langit biru, di mana disediakan suatu tempat yang berbahagia buat kita semuanya. Dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 29 sampai ayat 31. Dan ini luar biasa. Ada seorang bernama Simeon. Ya, tadi Hana sudah usia 84 tahun tidak pernah berhenti datang ke rumah Tuhan. Tidak pernah berhenti doa dan berpuasa. Lalu bersama dengan Ibu Hana ada seorang tua laki-laki bernama Simeon. Saudara-saudara, Simeon pun di waktu tua, lalu dia berkata, aku sekarang mau pergi dengan damai sejahtera. Lihat, aku akan tutup mata dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena dia telah bertemu dengan Yesus. Ya, jadi kita lihat tidak takut menghadapi kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan bagi orang yang telah mencari perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Justru kematian merupakan suatu momentum perpindahan tempat dari dunia yang fana, dari dunia yang menderita ke suatu tempat yang bahagia, yang penuh dengan sukacita. Ini yang pertama. Kenapa kita mau mencari perkara yang di atas? Karena Yesus telah bangkit. Yang kedua, pasal 3 ini, Kolose 3 ini, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Pikirkanlah perkara yang di atas, jangan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara-saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan, jangan mencari hanya perkara yang di bumi, tapi carilah yang di atas. Saudara-saudara, karena kamu telah dibangkitkan, dihidupkan dari kematian. Wah, ini kabar gembira, saudara-saudara. Dan ini kabar sukacita. Ya, semua manusia keturunan Adam itu pada waktu Adam berbuat dosa, lalu Tuhan berkata, kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Tapi pada waktu dia makan tidak mati. Apanya yang mati? Rohaninya mati. Rohaninya yang mati. Setelah Adam makan buah yang dilarang oleh Tuhan, sejak hari itu umurnya mulai dihitung sampai 930 tahun kemudian baru Adam mati. Pada waktu dia makan tidak mati. Apanya yang mati? Rohaninya mati. Sehingga dia siang malam sibuk menderita, mencari, mengelola apa yang ada di dalam dunia ini. Saudara-saudara, waktu Saul Tuhan katakan, karena kamu telah berbuat dosa, Raja Saul, maka aku telah memecat engkau dari kerajaan sebagai raja. Itu baru 2 tahun jadi raja. Tapi dia tidak berhenti turun tahta. Saul memerintah sampai 40 tahun lamanya. Jadi saudara-saudara, yang dimaksudkan orang berdosa itu adalah orang yang sedang mati rohaninya. Tidak sambung dengan Sang Pencipta. Tidak bisa ketemu dengan Sang Pencipta. Itu sebabnya Adam meninggalkan Taman Eden. Dia sembunyi dan melarikan diri dari Sang Penciptanya. Saudara-saudara, semua manusia yang telah mati rohani hanya memikirkan yang ada di dunia ini. Hanya memikirkan bagaimana hidup di dunia ini. Hanya orang yang telah dihidupkan dari kematian oleh Kristus yang pernah mati dan bangkit, barulah mau memikirkan dan mencari perkara-perkara yang di atas. Bagaimana Tuhan menghidupkan kita dari kematian? Dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Pada waktu kamu dibaptis dalam kematiannya. Pada waktu kamu keluar dari baptisan, kamu telah dibangkitkan bersama kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Saudara-saudara, kapan Yesus menghidupkan hidup kita yang sudah mati? Pada waktu kita masuk dalam baptisan.
pada waktu kita masuk dalam baptisan. Dibaptis berarti sudah dimatikan, saudara, lewat kematian Kristus. Sebab itu dituliskan ayat itu, kamu telah dikubur pada waktu engkau dibaptis bersama dengan Kristus. Dan pada waktu kamu dibangkitkan dari dalam air, maka itulah memulai hidup yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Apanya yang mati? Manusia lama kita. Manusia lama kita yang dilahirkan dari orang tua kita. Yang kita warisi dari darah daging ibu bapak kita. Itu yang dimatikan dalam baptisan. Oleh sebab itu orang Kristen mesti dibaptis. Untuk apa? Untuk mematikan manusia lamanya. Walaupun memang belum sempurna, tapi kita sudah punya status. Kita sudah dikubur. Kita sudah ditenggelamkan hidup lama kita. Sehingga dengan dibangkitkan dari dalam air, kita dihidupkan kembali dengan hidup yang baru. Hanya orang-orang yang punya kehidupan yang baru, yang bisa dan mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang bernilai abadi. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jadi kita melihat bersama-sama semua manusia, kalau hanya lahir satu kali, dia pasti akan mati dua kali. Lahir satu kali dari ibu bapaknya, sebagai manusia lahir ke dalam dunia, dia akan mati dua kali. Mati dikubur di usia tua dan penyakit, lalu mati yang kedua di dalam lautan api yang Alkitab ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu kita mesti lahir dua kali. Lahir dari seorang ibu kita di dalam dunia, dan lahir dari Kristus Yesus yang pernah mati dan membangkitkan kita lewat baptisan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita memang akan mati secara fisik, tapi kita tidak akan mati yang kedua ke dalam lautan api. Jadi inilah alasan kenapa Tuhan mau supaya kita mencari perkara yang di atas. Yang pertama karena Yesus telah bangkit, membuat apa yang kita cari tidak sia-sia, bukan? Yang kedua karena kodrat kita, status kita sudah diubah dari kematian kepada kehidupan. Dan hanya orang yang hidup, saudara, yang mau mencari perkara-perkara yang di atas. Oleh sebab itu, sadarlah sidang jemaat yang sudah dibaptis, statusmu sudah berubah. Dari yang mati dihidupkan. Manusia lamamu sudah dikubur. Sekarang kita menuju kepada kehidupan yang baru, punya kesenangan yang baru. Yang lama kata Alkitab, yang lama sudah lenyap, bukan? Yang baru terbit. Apa itu? Kesukaan. Kesukaan manusia lama hanya berbuat dosa. Kesukaan manusia lama hanya apa yang ada di bawah kolong langit dunia ini. Tapi kesenangan orang manusia baru, saudaraku, kita ingin menyenangkan hati Tuhan dan memikirkan hal-hal yang abadi di belakang langit biru. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita punya dua pencarian. Mencari yang ada di dunia sementara kita hidup, dan sementara kita mencari yang di bawah, kita juga tidak boleh lupa mencari hal-hal yang di atas. Orang dunia hanya sibuk dengan yang di dunia, yang di bawah kolong langit. Padahal itu hanya akan berakhir dengan kematian. Tapi Tuhan memberikan rahasianya buat kita. Sambil mencari yang di bawah kolong langit, sementara hal-hal yang jasmani, Tuhan mau kita mencari hal-hal yang di atas. Supaya pada waktu hari kematian datang, yang di dunia memang kita tinggalkan. Tapi kita memetik hasil dari apa yang kita cari, hal-hal yang di atas. Nah, kita lihat percumakah kita mencari itu semua? Percumakah mencarinya itu di dalam ibadah, mencarinya di dalam pelayanan, mencarinya dalam pengorbanan. Tadi lihat, kamu berbuat itu sama dengan berbuat kepadaku. Percumakah kita mencari perkara-perkara yang di atas? Wow, Alkitab memberitahukan kepada kita ayat selanjutnya. Dalam Kolose pasal 3 ini, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, apabila, berarti nanti. Apabila, berarti bukan sekarang. Apabila Yesus yang adalah hidup kita, menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Wah, saudara-saudara, betapa sungguh tidak percuma dan tidak rugi
mencari perkara-perkara yang di atas. Kenapa? Akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak. Bukankah dia yang telah mati dan kemudian bangkit dan naik ke sorga, dia berjanji akan datang kembali. Sebab itu kekristenan bukan ukurannya kalau ada di dunia ini bagaimana, bukan. Kekristenan itu ukurannya bukan di dunia, bukan. Saudaraku, ada banyak orang Kristen diberkati, yes. Tapi tidak sedikit orang Kristen dalam kesukaran tidak punya apa-apa. Sebab itu tidak dan bukan tujuan. Ini tujuannya. Kita mencari perkara-perkara yang di atas. Karena kita sedang menantikan hari kemuliaan yang disediakan oleh Tuhan. Kapan? Waktu Yesus datang kedua kalinya. Waktu Yesus datang dalam kemuliaan. Di awan-awan yang permai menyambut kedatangan kita bersama di rumah Bapa Sorgawi. Itulah hari kemuliaan buat kita. Saudara-saudara, rugikah? Saudaraku, rugikah kita mencari perkara-perkara yang di atas? Betapa rugi kalau selama masih hidup hanya memikirkan yang di dalam dunia saja. Dan itu penyesalan yang tidak akan bisa diperbaiki. Menangis air mata tidak ada guna pada hari itu karena sudah tidak ada kesempatan. Selagi masih hidup, inilah kesempatan. Marilah kita jangan pikir yang di dalam dunia saja. Bukankah yang membuat orang susah itu adalah hal-hal yang di dalam dunia? Apalagi hari-hari ini corona, susah cari nafkah, pekerjaan tidak ada. Itulah yang membuat orang menangis, bukan? Membuat orang jadi sedih dan susah, bukan? Membuat orang hilang harapan, bukan? Ketakutan. Tapi perkara-perkara yang di atas itu memberi kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan. Dan marilah sidang jemaat mencari perkara yang di atas karena Kristus sudah bangkit. Karena kita sudah dihidupkan dari kematian kepada hidup yang baru. Lalu mencari perkara yang di atas merupakan sesuatu yang kebutuhan buat kita. Sebab itu jadikanlah kebaktian suatu kebutuhan. Jangan suatu yang menekan dan yang tidak menyenangkan. Tapi suatu kebutuhan. Suatu kebutuhan, bukan suatu keharusan. Suatu kebutuhan. Saudara-saudara, jadikanlah pelayanan juga hal yang di atas itu suatu kebutuhan. Waktu Yesus datang kembali. Dan mari kita lihat bersama di dalam Wahyu 22 ayat 3 sampai yang kelima. Wahyu 22, ini kita baca. Wahyu 22 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Ayat yang terakhir kita baca. Wahyu 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat 4. Mereka akan melihat wajah Tuhan. Dan namanya tertulis di dahi mereka. Malam tidak ada lagi di sana. Mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan Tuhan. Sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, kita lihat akan dipermuliakan bersama Kristus. Kapan itu? Waktu dia datang. Dan kedatangannya sudah tak lama lagi. Kedatangannya sudah di ambang pintu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari-hari ini bukan kebetulan. Ini makin menyadarkan kita dunia ini sudah tua. Saudaraku, dan segera akan berakhir. Dan Yesus yang berjanji itu segera akan datang menjemput kita. Dan di mana dia ada, di situ kita ada. Itulah hari untuk kita dipermuliakan bersama Tuhan. Yaitu apa? Untuk memerintah bersama Tuhan. Lihat saudara, baik memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi, maupun memerintah di Yerusalem baru. Dituliskan ayat ini, selama-lamanya. Ini masa depanmu, ini masa depanku. Haleluya. Sebab itu kekristenan sekalipun berat, sekalipun penuh rintangan dan tantangan, sekalipun banyak pengorbanan, pertaruhan, kita tidak akan pernah undur dan lemah. Kenapa? Masa depan kita gilang gemilang. Masa depan kita kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Wow, siapa kita ini?
diajak Tuhan bersama-sama dengan dia memerintah ciptaannya. Ya, memerintah ciptaannya di Yerusalem baru selama-lamanya. Kiranya lewat renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati setiap kita. Jangan hanya mikir yang di dunia, tapi pikirkan yang di atas. Karena Yesus telah bangkit. Karena kita juga telah dihidupkan dari kematian yang lama pada hidup yang baru. Mari kita nyanyikan satu pujian, girang-girang. Kita nyanyikan girang-girang. Ya, cari apa di dalam dunia. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Musiknya kita nyanyi pujian bersama. Cari apa di dalam dunia. Amin. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Amin. Cari Yesus yang amin. Haleluya. Cari apa di dalam dunia? Amin. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus. Haleluya. Nyanyi lagi. Cari apa di dalam dunia? Amin. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia kita perlu. Tapi kalau hanya itu yang kita cari, kita akan berakhir dengan kematian. Tapi cari Yesus yang penuh cinta. Sebab itu Alkitab berkata kosong ya kosong. Di usia kita tua, pada hari kematian mendekat kita, maka semua yang kita cari kosong ya kosong. Mari kita berdiri bersama-sama terus dan kita nyanyi, saudara, cari apa di dalam dunia. Sekali lagi, lalu kita akan masuk di dalam doa. Mari kita nyanyi lagi bersama-sama. Cari apa di dalam dunia? Amin. Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Sekali lagi bersama-sama. Haleluya. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari lagi, cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Inilah Tuhan ungkapan hati kami. Kalau kami dalam dunia ini, kami disibukkan, bahkan kami diliputi dengan rasa takut akan kejadian dalam dunia ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan kami bahwa kami mencari Tuhan tidak akan sia-sia karena Engkau yang mencintai kami dan Engkau yang memelihara kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu sangat memberkati kami Tuhan karena Engkau mati dan bangkit sehingga iman percaya kami Tuhan tidak sia-sia di hadapan Tuhan dan kami percaya hidup kami akan ada kebangkitan, hidup kami akan ada kehidupan yang kedua yaitu kehidupan yang kekal di dalam kerajaan surga. Kami yakin dan percaya Tuhan pagi hari ini kami semua sudah diberkati Tuhan, baik kami yang haleluya ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan diberkati melalui tayangan firman Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Kita memberikan dengan cinta kita. Haleluya. Bagi ibu yang menjalankan persembahan, kami persilakan. Kita naikkan pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
terima kasih Bapak persembahan Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Haleluya. Kita selesai dalam ibadah ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Baik, kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan doa berkat sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Mari kita mulai. Terima kasih Tuhan, Engkau memberitahukan kami lagi isi hati-Mu. Betapa sungguh hidup tidak hanya sekarang di dunia, sehingga kami hanya sibuk dan sibuk memikirkan bagaimana di dunia ini. Tetapi Tuhan memberitahukan lagi hari ini, supaya kami sambil memikirkan yang di bumi, karena kami masih hidup di dalam dunia, sambil kita mencari perkara-perkara yang di atas, yang bernilai kekal, karena semuanya itu tidak sia-sia. Ada hari kemuliaan yang Tuhan sediakan pada waktu Yesus datang menjemput kami kedua kalinya, dan itu hari bahagia buat kami semua. Tuhan, kami hamba-Mu berdoa buat negara dan bangsa kami yang sedang menghadapi corona. Berikan hikmat untuk pemerintahan kami mengatur yang terbaik. Berikan rasa taat kepada rakyat masyarakat untuk mengikuti himbauan pemerintah, untuk tidak pergi ke sana kemari dan tetap tinggal di rumah, untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kami memohonkan bersama jemaat-Mu, kiranya Tuhan menghabiskan semua corona dari negeri kami, mengusir dan meninggalkan negeri kami, karena ini sangat tidak dibutuhkan oleh kami negeri bersama gereja-Mu yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga berdoa buat sidang jemaat yang ada di Blitar, yang ada di Ngunut. Tuhan, yang pagi hari ini hadir bersama dalam ibadah, penjagaan Tuhan begitu kuat, perlindungan Tuhan begitu nyata, memelihara, menjaga kami, sehingga kami yakin kami aman dari virus yang sedang ada di sekitar kami. Sekalipun ekonomi terganggu, tapi kami masih yakin dan percaya Tuhan masih punya berkat-berkat yang untuk disediakan bagi orang yang mencari perkara-perkara yang di atas. Kami pulang ya Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Saudara-saudara kekasih, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Dalam cinta kasih-Nya, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus, penghiburannya dan pertolongannya menyertai mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Berkati kami yang lemah ya Tuhan, pulang dengan kuat. Berkati kami yang datang dengan sakit, pulang dengan kesembuhan. Karena Tuhan adalah pembuat mujizat bagi kami bersama. Tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, terimalah Tuhan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun berada. Kami pulang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa.